Halo teman-teman, di sini aku mau presentasi terkait tentang final project dari Introduction to Machine Learning di Pacman, Sekolah Data Pacman. Temanya kali ini tentang company bankruptcy prediction through machine learning models. A study case data police companies in period 2007 until 2012. Oke, intinya project yang saya lakukan ini adalah memprediksi apakah suatu company akan bangkrut at least pada 1 tahun ke depan menggunakan machine learning models. Saya coba izin share screen. Oke. Oke. Jadi ini filenya ya. Saya presentasi menggunakan report yang saya bikin di sini, dan di sini sudah ada juga saya tampilkan GitHub project-nya. Jadi misalkan kalau mau baca terus ngelihat codingnya seperti apa, boleh diklik dan di-clone saja GitHub-nya. Oke. Dari introduction, idenya ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau sampai saat ini financial risk prediction atau bisa dikatakan ngeprediksi hal-hal tentang hal-hal berhubungan dengan resiko finansial itu menjadi topik yang masih in lah ya sampai saat ini. Termasuk salah satunya bankruptcy prediction atau prediksi suatu company akan bangkrut atau enggak. Nah, itu tuh sebenarnya buat apa sih? Nah, kalau misalkan kita mau sebagai pelaku usaha dan kita mau invest ke suatu perusahaan, kan kita nggak mau tiba-tiba kita mau investasi terus tiba-tiba zonk karena perusahaannya tuh bangkrut. So that's not apa ya, nggak worth it lah nantinya, malah hilang duitnya nanti. Goalnya apa? Ini nanti mau ngeprediksi tentang tentang finance apa predicting suatu company akan bangkrut atau enggak menggunakan kombinasi dari variabel dari econometrics. Nah, nanti itu akan memprediksi apakah company itu akan bangkrut atau tidak at least 1 tahun ke depannya. Jadi buat istilahnya kita mau invest ke suatu perusahaan, nah itu akan bangkrut ke 1 tahun ke depannya. Kalau misalkan kita mau invest jangka pendek gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, terus related to work sebenarnya ini kumpulan dari paper-paper yang saya baca ya. Pada intinya sih ya tentang hal-hal berkaitan dengan prediction suatu company akan bangkrut atau itu sudah dilakukan sejak lama. Sudah lama dilakukan, cuma pada yang pertama kali istilahnya mempionirkan menggunakan statistik model itu oleh Beavers, oleh ilmuwan ya namanya Beavers tahun 1966. Nah, ini yang dia pionir untuk mengaplikasikan suatu statistik model terhadap prediksi suatu kebangkrutan perusahaan. Nah, di saat yang bersamaan, following dari pemikiran ini, dia ngikutin pemikiran ini, Atman, kalau pernah dengar, Atman ini salah satu ya seorang ilmuwan yang terkenal juga. Kalau Anda di bidang ekonomik, misal dengan Altman Z-score, itu salah satu metode yang terkenal untuk mengestimasi apakah perusahaan ini udah masuk di area mana bakal bangkrut atau masih stable atau masih dia bisa nggak akan bangkrut ke depannya. Nah, Artman ini terinspirasi dari Beavers untuk juga menciptakan suatu multidimensional analysis untuk ngepredik suatu company akan bangkrut atau enggak. Nah, itu juga diikutin oleh beberapa teman-teman yang lain gitu. Nah, di saat yang bersamaan eh, bahwa di tahun tersebut itu linear model juga sedang ins juga gitu sebagai decision making untuk ngeprediksi suatu hal yang tidak pasti gitu. Nah, powerfulnya linear model di tahun tersebut itu mampu wake atau bobot yang dihasilkan itu mampu mengestimasi suatu indikator ekonomik untuk mencerminkan atau mengestimasi lah seberapa important suatu indikator ekonomi terhadap kebangkrutan. Jadi kalau misalkan ngomong linear model kan dia pasti akan ketemu suatu wake di mana wake-nya nanti itu buat mengestimasi oh variabel ini seberapa signifikan sih berpengaruh terhadap kebangkrutan suatu perusahaan di tahun tersebut. Nah, pada pada era 1990 itu AI dan machine learning itu menjadi udah mulai booming nih, major research in direction in bangkrut prediction. Jadi udah mulai mulai ada major tentang kebangkrutan. Nah, terus
dan itu semakin semakin apa, booming di era di mana internet udah ada, di mana data itu secara volume tuh makin makin besar lagi, dan karena volumenya makin gede, maka, beberapa fenomena-fenomena udah semakin kompleks gitu loh. Sehingga linear model kayak logistic regression, linear regression itu udah nggak capable lagi untuk melakukan permodelan atau estimasi, di data-data yang, seperti itu gitu. Nah, lalu gimana ceritanya tulisannya? Berarti itu, ada beberapa approach yang dilakukan, yaitu dia tuh pakai automatic nonlinear combination dari economic indicators. Nah, salah satu metode yang digaungkan ya salah satunya neural network ya, karena dia salah satu jenis, apa ya namanya, pemodelan yang sifatnya tidak linear gitu. Nah, tapi ada beberapa isu di mana neural network itu, bisa gagal terhadap nggak bisa melakukan estimasi dengan baik atau memprediksi dengan baik ketika dia berhadapan dengan multimodal data. Nah, meskipun ada beberapa metode untuk melakukan normalisasi dan standarisasi, biasanya di econometrics itu biasanya melakukan normalisasi atau standarisasi, tapi itu nggak membuat, neural network menjadi bagus lah untuk melakukan training, karena ya itu nggak menghilangkan efek multimodalnya sendiri gitu. Dan akhirnya, di-propose lagi kah ada suatu bentuk, paradigma learning yang baru yang dinamakan ensemble classifiers yang digunakan oleh Kittler pada tahun 98. Itu awal-awalnya ensemble learning dipakai ya. Dan itu makin booming sampai pada akhirnya di tahun 2015 metode yang paling booming yaitu pakai extreme gradient boosting, yang ada di penelitian Chen and He 2015 ini, itu, istilahnya menghasilkan banyak modal yang performanya tinggi di Kaggle Computation Problems gitu. Dan terbaru tuh ini, di kasus ini, prediksi kebangkrutan ini, di penelitiannya Nani dan Lumini 2019, itu metode XGBoost ini atau Extreme Gradient Boosting ini memang outperforming daripada, metode-metode yang lain. Jadi memang, apa ya namanya, istilahnya ini adalah, bentuk novel atau cerita, related works yang terjadi sebelum, misalkan saya mengambil kasus ini dan bagaimana urutannya atau kenapa kok bisa aku akhirnya mempropos suatu metode gitu. Nah, selanjutnya kita coba pahamin dari datasetnya. Nah, datasetnya itu sebenarnya udah disediakan oleh ini, kalau kalian, istilahnya ada UCI Machine Learning, University of California, Irvine, di Machine Learning Repository, ini udah aku sampilkan linknya, kalian bisa bisa di-download juga datasetnya kalau ingin main-main. Nah, ini ada istilahnya kita pahamin dulu lah datasetnya kayak mana. Jenis datasetnya udah ada banyak yang disediakan di sini di Bankrupt Company ini. Ada first year, second year, third year, 4 year, 5 year, di mana sebenarnya itu mencerminkan, dia itu, periode periode apa namanya, untuk mendapatkan datanya di tahun berapa, lalu dia tuh bangkrutnya di perusahaan tersebut tuh berapa lama setelah dia dapetin data tersebut. Nah, di sini, yang saya ingin topik yang saya angkat kan at least 1 tahun ke depan gitu ya, 1 tahun ke depan akan bangkrut atau enggak, berarti yang data yang aku pakai nanti di data yang jenisnya, fifth year ini ya, karena starting time-nya 2011 dan dia akan bangkrut di tanggal 1 tahun kemudian, di mana itu tahun 2012 gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini secara, sampel itu gede banget 5.000, ya lumayan lah 5 ribuan data, tapi yang perusahaan yang bangkrut hanya 410. Jadi sangat imbalance ya, yang bangkrut hanya 6,9% doang dari proporsi datanya. Nah, terus, ini selanjutnya tentang, variabel-variabelnya. Jadi kalau dilihat di sini ya, ini ada total dengan 64 variabel yang akan dianalisis, panjang banget ya, banyak banget. Di sini kalau dilihat ini sebenarnya, turunan dari financial statement. Kalau kalau misalkan teman-teman familiar melihat financial statement, misalkan mau beli saham biasanya kan lihat financial statement-nya atau laporan keuangan dari perusahaan yang kita mau invest kan. Nah, tapi di sini, adalah bentuk variabelnya itu adalah sudah bentuk turunan. Jadi kayak X1 ini maksudnya atau atribut 1 itu net profit dibagi total sales, X2 itu total liabilities total. Jadi bukan bukan dari apa namanya,
financial statement-nya secara umum, tetapi udah diturunin di datasetnya. Jadi datasetnya udah istilahnya udah dalam bentuk fitur engineering gitu. Ya, ya kita dapatnya dari papernya seperti itu. Nah, ini ya tadi udah dijelasin kalau di sini saya pakai yang data yang 5th year karena kan kita kasusnya mau ngeprediksi company at least 1 tahun ke depan itu bakal bangkrut atau enggak berdasarkan historical financial data. Nah, terus di dalam eksperimen ini tentunya yang pertama dilakukan jelas datanya itu harus dibersihin dulu dan kita melakukan standarisasi pakai metode standar scalar ya. Karena kenapa kok harus distandarisasi? Karena ya, ada beberapa metode machine learning yang mungkin tidak berpengaruh terhadap bentuk-bentuk skala dari suatu numerik, tapi kan saya ini nantinya akan pakai berbagai jenis metode machine learning, di mana salah satu machine learningnya ada salah satu metode yang sensitif terhadap data-data yang range-nya tidak standar, sehingga itu membuat errornya makin tinggi. Jadi ya karena ada kebutuhan seperti itu maka harus dilakukan standar scalar dulu lah kayak gitu. Nah, terus ya selain itu ada sampling periods ya, ada sampling di mana ini kan datanya imbalance banget. Nah, kita lakukan teknik namanya oversampling dan undersampling. Jadi nanti data setnya tuh di data training yang udah dipisah antara train sama tesnya, itu tuh yang train akan dibikin 2 skenario, yang satu di oversampling, jadi yang kelasnya minoritas itu di up sampai setara dengan kelas yang mayoritas. Tapi kalau yang undersampling, kelas yang mayoritas tadi dipotong secara random, dibuang secara random supaya nilai proporsinya sama dengan kelas minoritas. Nah, nanti apakah ya itu harus diuji coba karena kita nggak tahu mana yang terbaik skenario. Nah, terus ini metode yang dipakai ada logistic regression. Logistic regression itu ya basically sebenarnya hanya linear regression yang dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid sehingga nanti dia bisa memprediksi categorical, bukan kategorical tapi kelas binary antara 0 dan 1, nanti outputnya dalam bentuk probit gitu. Terus ada juga decision tree-nya, ini basically ya seperti pohon keputusan lah. Ya if else, unlimited if else gitu. Misalkan ini contoh kalau diagramnya ada apakah person ini fit atau enggak di X kurang dari 30, kalau iya ya dia akan lanjut ke variabel selanjutnya untuk ditelisik lagi, dan itu kayak bentuk if else if else if else sampai nanti menemukan keputusan yang paling tepat untuk ngeprediksi dia masuk ke kelas mana. Terus ada juga random forest. Random forest ini basically sama kayak decision tree, cuma dia assemble. Jadi ada di dalam random forest itu ada banyak decision tree, di mana nanti dari seluruh decision tree ini memberikan vote terhadap voting. Jadi nanti misalkan ada suatu data yang masuk dan diprediksi seperti apa, maka voting terbanyak itulah yang akan dijadikan prediksinya kayak gitu. Terus ada K-nearest neighbor, ini algoritma tentang mencari tetangga terdekat. Jadi kayak ngelihat kumpulan datanya itu dia tuh lebih dekat kemana. Misalkan di kelas A, kelas 0 dan kelas 1, mana data-data yang istilahnya karakteristik yang sama. Nah, karakteristiknya itu dihitung dari jaraknya. Nah, yang paling dekat itulah yang dimasukkan eh, ke dalam kelompoknya, dihitung dari selisih dari jaraknya itu, makanya dinamakan K-nearest neighbor atau tetangga terdekat gitu. Terus ada extreme gradient boosting. Nah, ini sebenarnya itu adalah dasarnya tetap decision tree juga, tetapi dia masuk ke dalam frameworknya gradient boosting. Gradient boosting itu sebenarnya juga machine learning teknik juga, sama gitu, tapi ini kayak di combine gitu. Nah, SGBoost ini populer banget karena dia punya banyak fitur. Kayak dia bisa komputasinya tuh bisa paralel. Terus dia mengoptimasi chats yang ada di komputer, dan juga dia ada regularisasi auto pruning. Jadi untuk memastikan bahwa bentuk struktur pohonnya itu tetap optimal sehingga dia tidak overfit gitu. Jadi ada mekanisme untuk menjaga supaya modelnya dia tidak overfitting. Nah, itu metode-metode yang dipakai. Ada berapa ini? Ada sekitar 4 metode yang akan di-compare di sini dengan 2 skenario tadi, smooth dan undersampling. Nah, terus gimana resultnya? Nah, sebenarnya di sini saya mengikuti ini ya, diagram yang saya bikin di sini.
Jadi flow-nya itu ya dari dataset tadi itu di cleansing. Nah, udah di cleansing tuh mana-mana yang kotor, mana-mana yang nggak standar value-nya, itu distandarisasi, terus nanti dipisah menjadi data trend dan data test dengan proporsi yang sama atau stratify. Nah, nanti dari data trend ini itu kita langsung melakukan filter selection. Kenapa kok langsung dilakukan filter selection terlebih dahulu? Karena ada banyak sekali variabelnya ada 64. Ketika kita melakukan analisis gitu, banyak banget itu kadang nggak efisien gitu. Belum tentu kita menganalisa semua itu juga punya dampak, punya pengaruh sama model gitu. Jadi dari awal mending saya lakukan filter selection karena itulah variabel-variabel yang kemungkinan besar punya punya signifikan impact lah atau pengaruh yang bagus terhadap modelnya gitu. Jadi fokus pada variabel-variabel yang penting-penting aja gitu. Jadi biar biar nggak terlalu lama juga ngerjainnya gitu. Nah, dari filter filter selection itu kan dapat suatu variabel gitu kan. Nah, itu dari filter selectionnya itu didapatkan dari 64 variabel menjadi 20 main variabel doang. Kenapa kok bisa dapat 20? Sebenarnya tidak ada aturan yang pasti. Itu rule of thumb-nya biasanya kita ambil 5 boleh, 10 boleh, tapi biasanya antara 10 sampai 20 gitu. Karena ini masih dalam tahap awal, maka saya bikin nggak terlalu kecil, tapi sekitaran saya usulkan untuk dapat 20 karena supaya nanti bisa dimainkan lagi gitu. Karena biasanya ya eh, less than 20 lah, less than dari 20 untuk bikin modeling gitu. Karena semakin kita banyak variabelnya nanti ada isu namanya cross dimensionality di mana nanti modelnya semakin kompleks dan nanti malah tidak stabil gitu. Jadi dari 64 variabel dilakukan filter selection jadi 20 variables di data trendnya ya. Lalu di sini ya tadi seperti tadi ada dua skenario oversampling pakai smooth dan random sampling pakai random undersampling gitu. Jadi dipotong terus di datanya distandarisasi. Ini untuk data trendnya kan. Nah, habis itu kita lakukan modeling. Nah, modelingnya itu dari base model dari model-model tadi kayak logistic regression dan kawan-kawannya tadi itu dimodelkan semua lalu nanti dievaluasi mana yang paling bagus. Nah, dari evaluasinya itu nanti kita ranking, oh yang paling bagus metode A, metode B gitu. Kalau misalkan metode A ini paling bagus, dia akan saya ambil terus dilakukan hypertuning karena biasanya masih bisa ditingkat lagi performanya. Nah, dari hypertuning nanti itu kan udah dapat tuh performanya. Tapi kita masih ingat kan tadi masih pakai 20 variables. Nah, itu sebenarnya masih gede gitu. Nah, kita lakukan filter selection lagi. Jadi istilahnya berapa sih sebenarnya nilai variabel yang paling optimal yang digunakan untuk pemodelan gitu supaya bisa bisa dapat model yang simple, jangan kompleks gitu. Karena ya tadi cross of dimensionality itu adalah suatu yang nyata gitu. Nah, jadi nanti kalau kita udah dapat feature yang bagus dan dievaluasi hasilnya bagus, maka itu yang dijadikan final modelnya. Jadi kita dapat fitur yang performanya tinggi, tapi nggak terlalu kompleks juga. Kita dapat tengah-tengah lah, jangan terlalu sederhana atau nanti jadi underfitting, jangan terlalu juga sangat kompleks nanti jadi overfitting nantinya. Oke. Jadi itu kurang lebih penjelasan alur diagramnya ya. Nah, terus hasilnya gimana? Ternyata dari skenario yang dilakukan, ini saya nampilin top 5-nya aja ya. Sebenarnya ada banyak kombinasinya, cuma ini kebanyakan 5 aja yang karena jatuhnya yang dipakai cuma satu kan. Saya tampilkan 5 topnya lah. Ini ada XGBoost, Random Forest, Logistic Regression, Decision Tree, dan Logistic Regression lagi. Di sini terlihat bahwa XGBoost dengan skenario smooth itu menjadi leaderboard lah dalam baseline modelnya dengan F1 score mencapai 0,778 lah, paling tinggi di antara yang lain. Precisionnya mencapai 0,74 dan recall-nya 0,823 gitu. Kalau bisa dilihat di sini based on percobaan di tabel 3, berarti yang paling bagus berarti kan SGB-nya, SGBoost inilah yang paling bagus. Nah, karena yang paling bagus, maka itu yang saya ambil dan dilakukan tuning. Tuningnya apa ya? Parameter-parameter yang jadi SGBoost tadi dituning gitu. Nah, kalau habis dituning ternyata terjadi peningkatan yang cukup signifikan lah. Jadi yang awalnya 0,78 cara A1 score-nya itu meningkat sebanyak 4,11% menjadi 0,81.
terus dari precision average-nya dari 0,74 menjadi 0,78 atau 4,42%, atau dan recall-nya itu dari 0,823 menjadi 0,84, naik sekitar 2%. Nah, setelah dituning pada intinya sih ya increase kita 2-4% lah dari matriks yang udah ditentukan ya, dari performasi model. Namun kita tahu tadi kan intinya kita nggak mau bikin model yang ya performanya tinggi tapi kompleks gitu. Nah, kita mau cari mana sebenarnya kita butuh berapa variabel sih. Dari tadi kan 20. Jangan-jangan hipotesanya mungkin bisa jadi kurang dari 20 nih untuk bisa kita dapat model yang performanya bagus tapi masih istilahnya nggak terlalu kompleks gitu. Nah, akhirnya kita lakukan iterasi lagi dari model yang udah dituning tadi, kita lihat fitur importance yang lagi, terus diurutkan lagi yang paling importance nama-nama kolomnya itu diurutkan yang dari yang paling important sampai less importance. Terus kita lakukan iteratif nambah, misalkan kita modelkan pakai satu variabel, terus dimodelkan pakai 2 variabel, dan itu berurutan sampai ke 20 variabel. Nah, kita berdasarkan grafik yang berdasarkan percobaan di sini, kalau dari lihat data trennya, sebenarnya pakai sekitar 9 variabel itu sudah mulai skornya sudah mulai jenuh, alias F1 skornya udah mulai landai. Dalam artian sebenarnya 9 aja udah cukup dari sisi data data tren ya. Tapi kan sebenarnya kita nanti akan ngujinya terhadap data tes gitu. Nah, kita pengen dapat nih tengah-tengahnya berapa. Maka kalau misal kita lihat grafik kuning ini, data tes yang punya skor paling tinggi itu ternyata berada di variabel yang jumlahnya 15 gitu. Dan itu di sini di data trend juga kita dapat skor yang udah tinggi, udah jenuh. Dan di sini di data tesnya itu kita dapat skor yang paling tinggi itu di angka kita pakai 15 variabel. Nah, kalau misal seterusnya itu kalau lebih dari 20 variabel, maka search-friendly-nya nih ternyata dia malah turun gitu. Jadi itu sebenarnya membuktikan kalau ternyata itu ada cross dimensionality ini efeknya itu real gitu. Kalau kita malah kalau misal modelkan semua 20 variabel semua di modeling, itu malah modelnya malah jadi turun loh performanya. Nah, apalagi kalau 64 variabel tadi dimodelkan semua, aduh, kayak gimana tuh hasilnya? Pasti udah pasti ada kecenderungan sangat overfitting sih. Nah, terus kita uji lagi nih, sebenarnya kalau kita pakai 15 prediktor dan diuji lagi, kira-kira hasilnya gimana? Nah, ternyata itu punya hasil yang menarik ya. Dalam artian kita bisa lihat ternyata hasilnya itu nggak jauh beda, bahkan nggak ada perbedaan gitu dari yang pakai 20 variabel. Kita bedanya di sini di F1 score turun 0,01%. Ini kecil banget, nggak gitu ngaruh lah, terlalu kecil soalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 15 variabel itu sebenarnya udah cukup. Kita nggak perlu pakai 20 variabel. Nah, goals-nya sudah terpenuhi nih. Kita bisa dapat model yang simple, performanya tinggi, dan cepat secara komputasi. Karena kalau makin tinggi, ya makin berat komputasinya, terus juga makin kompleks. Nanti bisa malah nanti overfitting malahan. Terus konklusinya gimana? Konklusinya, jadi pertama memilih variabel dalam pemodel machine learning itu sangat penting. Itu adalah proses yang iterasi dan banyak uji coba ya dilakukan lah biasanya dalam proses eksperimennya kayak gitu. Nah, terus eh, kalau kita menggunakan variabel yang makin banyak itu nggak selalu menghasilkan better result gitu. Nggak selalu hasilnya menjadi bagus, malah menjadi modelnya makin kompleks dan nggak stabil. Terus dari riset sebelumnya itu sebenarnya nggak terbukti bahwa extreme gradient boosting kan memang yang paling powerful di kasus yang sama sih. Nah, ternyata setelah kita coba lakuin reverse engineering di sini, ternyata iya benar XGBoost paling bagus untuk dalam kasus ini ya. Dia masuk top 5 baseline model dan dia nomor pertama pula gitu. Terus untuk future works sebenarnya ini ada banyak banget yang bisa dilakukan. Ini masih istilahnya uji coba yang dilakukan tuh bisa 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 macam-macam banget gitu. Ya itu adalah dari proses iteratif data science gitu. Nah, seperti kita tahu sebenarnya di saya ini lakukan pemodelan ini nggak sama sekali nggak membuang outliers. Kenapa? Asumsinya outlier di sini itu adalah suatu fenomena yang
natural gitu loh. Yang memang itu bisa jadi itu memprovide suatu informasi. Bisa jadi memang yang sesuatu yang bangkrut atau sesuatu yang perusahaan yang perusahaan kan naturalnya suatu bisnis itu pasti akan pengennya naik terus gitu ya. Tapi ini nggak naik gitu, malah turun gitu, malah bangkrut malahan. Nah, maka bisa jadi malah itu hal-hal yang outlier. Makanya di sini asumsinya nggak saya remove gitu, karena itu bisa jadi memberikan informasi tertentu. Tapi gimana kalau misalkan untuk in the future works, misalkan kalian ingin melakukan reverse engineering juga, itu outliernya di remove. Apakah memberikan suatu efek atau punya hasil model yang beda gitu hasilnya. Terus untuk standar scalar sendiri, ini nggak cuma satu aja loh opsinya. Ada hal-hal yang lain kayak min-max scalar contohnya. Atau gimana kalau misalkan datanya nggak distandarisasi sama sekali? Apakah mungkin ada suatu pengaruh atau mungkin malah modelnya malah hasilnya lebih baik, kita nggak tahu. Itu bisa dicoba. Lalu metode dari machine learning itu sebenarnya juga nggak cuma 4 itu tadi, ada banyak banget. Contoh ada neural network, ada cat boost, ada like gradient boosting, macam-macam lah. Itu sebenarnya bisa dicoba juga. Itu bisa dikompar dan dimainkan di situ. Itu akan menjadi hal yang menarik lah. Terus feature engineering yang lain bisa dilakukan adalah coba gimana kalau misalkan 64 variabel banyak banget, terus juga ribet melakukan variable selection. Nah, gimana bisa dicoba metode ini, principal component analysis, digunakan untuk mereduksi dimensi dari datanya gitu. Jadi dari 64 misalkan kita ambil PCE-nya jadi ya ambil katakanlah 5 atau 10 gitu, jadi 5 kolom hasil dari PCA gitu. Wah, itu kita nggak tahu nanti hasilnya jadi bagus atau enggak gitu. Siapa tahu masih bagus, meskipun ya kelemahannya kalau pakai PCA kita jadi akan susah apa ya, menginterpretasikan bahwa ini kolom variabel yang dipakai apa. Ya nggak ada ya, artinya itu ya sulit ya diartikan, karena itu adalah bentuk dari kayak semacam kompres ya, dari dimensi yang gede dia jadi dimensi yang lebih simple kayak gitu. Nah, ya harapannya dari uji coba ini ya apa namanya, bisa memberikan suatu gambaran seberapa penting bahwa proses yang interaktif di data science itu penting gitu loh. Semakin kepo, semakin ulik network tuh bisa menjadikan insight-insight yang menarik gitu. Jadi ya harus stay hungry, stay foolish gitu. Dan tentunya kita harus banyak baca ya di paper ataupun jurnal. Nah, kalau ingin tahu codingannya, itu nanti bisa masuk ke link tadi ya, link GitHub. Nanti di sini terus ada di notebooks ini ya. Di notebook ini bisa dilihat ya, polis EDE-nya, eksplorasi data analisis kayak gimana, terus modelingnya seperti apa. Ya kayak gini lah, bentuk-bentuk code gitu. Kayak gini. Oke. Bentuk-bentuk eksperimen yang telah dilakukan. Itu juga udah aku kasih beberapa komen-komen di sini. Oke. Paling itu aja. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.